Baik, untuk analisis aliran fluida, pertama kita akan ke fluid flow fluent. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pakai geometri design modeler. Di sini kita atur unitnya dulu. Kita ganti ke sentimeter agar tidak terlalu besar. Kita munculkan dulu koordinatnya. Kemudian kita ke sketching. Kita pilih bentuknya. Kita di sini pakai circle. Kita tarik. Kemudian kita ke dimension, kita tarik lagi. Ini untuk diameternya di sini kita pakai 20 cm. Selanjutnya kita ke modeling, kemudian kita ke extrude. Kita apply dulu. Kita atur materialnya, kita pilih yang add frozen. Kemudian kita atur panjangnya. Di sini kita pakai 100 cm. Kemudian kita generate. Coba kita cek. Nah, sudah jadi di sini. Kemudian kita klik ini part dan bodinya. Kita double klik solid. Di sini bagian yang solid kita ganti ke fluid. Sudah habis. Setelah itu kita generate. Selanjutnya kita ke mesh. Kita tunggu hingga tampilan meshnya muncul. Nah, di mesh ini kita atur untuk ukuran meshnya. Kita blok dulu semuanya. Kemudian kita atur untuk ukuran meshnya. Kita pakai 0,015. Jadi untuk ukuran mesh ini, semakin kecil ukuran meshnya, maka hasil yang didapat akan semakin detail dan analisisnya juga akan semakin baik. Setelah itu kita generate. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke ini untuk penamaan setiap bagiannya. Kita namakan di sini inlet. Di sini wall atau dinding. Kemudian di sebelah sini
kita namakan outlet. Oke, setelah itu kita generate dan kita lihat hasilnya. Jadi nah, ini untuk bagian inlet, ini untuk bagian wall, dan ini untuk bagian outlet. Setelah itu kita ke meshing, ya, ke setup maksudnya. Kita update dulu di sini. Selanjutnya kita ke bagian setup. Ke start. Setelah itu kita ke model dulu. Ini untuk energinya, variabel energinya kita on kan agar dapat melihat variabel tekanan dan temperatur di bagian result nantinya. Kemudian kita ke ini, kita pakai Reynolds stress agar dapat melihat bilangan Reynolds di resultnya. Dan kita langsung ke material. Sini kita pilih fluid, kita pilih air. Air di sini berarti udara. Kalau kita mau pakai air, kita open Fluent database, kita scroll ke bawah, kita pakai water liquid H2O. Ini untuk densitas dari airnya sendiri konstan 998,2, viskositasnya juga konstan. Close lagi. Setelah itu kita ke boundary condition, kita atur di inletnya.
kita tuh untuk kecepatan awal di inletnya 0,5. Kemudian kita atur suhunya pada suhu 15 derajat di sini. Kita apply. Kemudian untuk wallnya atau pada dindingnya kita ganti ke thermal temperatur, kita ganti sebesar 20 derajat. Kemudian kita ke sini, kita pakai yang standar ini utilization. Kemudian kita compute full from inlet. Kita inisialisasi, kemudian ke run calculation. Nah, ini kita pilih number of iteration atau jumlah iterasinya, kita pakai 500. Jadi semakin besar jumlah iterasinya, maka hasil yang didapat akan semakin baik. Kita calculate. Calculation complete, kita klik OK, kemudian kita tinggal ke resultnya atau hasilnya. Nah, hasilnya kita akan mendapat seperti ini. Kita tampilkan dulu untuk inlet, outlet, dan juga wallnya. Kemudian kita pilih location, plan 1. Oke. Kita apply. Kemudian kita beri vektor 1. Location, kita lihat di plan 1. Apply. Kita ganti ke wallnya saja. Nah, ini untuk alirannya dari inlet di sini sampai outlet di belakang sini. Kemudian kita ke contour 1.
Di sini di kultur 1 kita bisa melihat berbagai macam variabel. Misalkan di sini kita lihat di inlet, variabelnya adalah pressure atau tekanan, jadi kita akan melihat tekanan di inlet. Nah, di sini angkanya, di sini dari warnanya kita bisa melihat semakin gelap warnanya maka tekanannya akan semakin tinggi. Kemudian misalkan kita untuk melihat densitas di inlet, densitasnya nilainya konstan karena fluida yang kita pakai tadi adalah air yang densitasnya di awal, di bagian setup tadi tidak kita atur sehingga densitasnya akan bernilai konstan. Di sini menunjukkan warnanya sama semua. Setelah itu kita coba untuk melihat bilangan Reynolds-nya. Di sini terdapat variasi Reynolds-nya dengan nilai minimalnya yang ditampilkan di sini dan nilai maksimalnya ditampilkan di sini. Hanya ada 2 warna di sini. Selanjutnya kita lihat temperatur di inlet. Temperaturnya relatif stabil karena tadi kita mengatur temperaturnya di inlet itu sama. Kecepatan di inlet terlihat bahwa jika di tengah, di bagian yang warna merah ini menunjukkan kecepatan yang nilainya hampir maksimum, yaitu sebesar 0,55 sekian. Ini adalah kecepatan maksimum yang didapat, itu yang menunjukkan warna merah. Sedangkan semakin ke samping, semakin mendekati dinding, kecepatannya akan berkurang. Bisa terlihat dari warnanya, warna biru di sini, warna biru menunjukkan hampir 0 di sini. Kemudian kita lihat energi kinetiknya. Energi kinetiknya hanya 2 warna di sini, biru tua dan biru muda. Angkanya di sini. Kemudian jika kita ingin melihat pada dinding, sama saja kita lakukan. Misalkan di sini kita akan melihat temperatur pada dinding. Nah, di sini terlihat bahwa temperatur pada dinding bernilai konstan, yang terlihat pada warnanya dominan warna merah. Di sini juga konstan nilai temperatur pada dindingnya, karena pada bagian setup tadi kita mengaturnya dengan nilai yang konstan. Nah, kemudian di sini untuk kecepatan pada dindingnya juga konstan. Sebenarnya kecepatan pada dalam pipa ini tidak konstan, yang dibuktikan pada inlet tadi, pada kecepatan inlet tadi, di mana di sini makin lama makin ke pinggir nilainya akan semakin rendah, artinya kecepatannya akan rendah, dan semakin ke tengah nilainya akan semakin tinggi, yang artinya kecepatannya
akan semakin tinggi. Tapi karena kita hanya melihat kecepatan pada dinding, maka nilainya akan bernilai konstan yang ditunjukkan dengan warna yang sama ini. Kemudian kita coba melihat pada outletnya. Nah, di sini kecepatan pada outlet terlihat hampir sama dengan inlet, cuman variasi kecepatannya lebih banyak. Jadi alirannya semakin lama semakin melambat, dengan dibuktikan gradasi warnanya semakin banyak dan maksimalnya tetap di yang berwarna merah tua ini menunjukkan angka yang maksimal yaitu 0,55 sekian, dan semakin ke pinggir, semakin mendekati dinding, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Hal ini karena disebabkan oleh gesekan antara fluida dengan dinding, sehingga menyebabkan kecepatan fluidanya semakin menurun. Kita lihat variabel yang lain, misalkan pressure atau tekanan. Tekanannya bernilai konstan pada outlet. Kita coba lihat pada dinding ada pressure. Nah, pressure pada dinding itu bervariasi jadi dapat dilihat dari warnanya ini, semakin mendekati ke outlet, maka pressure pada dinding itu semakin berkurang. Dari sini yang warna merah ini menunjukkan bagian inlet yang ada di sini. Semakin ke belakang, semakin ke outlet, warnanya berganti ke biru hingga ungu yang menandakan bahwa tekanan pada dindingnya semakin lemah, semakin berkurang. Ini kita lihat bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds-nya sangat bervariasi di sini. Ini angka minimal yang didapat bilangan Reynolds-nya hingga angka maksimalnya. Kemudian kita akan mencoba untuk simulasi dari aliran fluidanya. Kita kurangi kecepatannya dulu. Terus matikan ini dulu, matikan kontur satunya dulu. Vektornya kita nyalakan.
nyalakan streamline-nya dulu. Ini untuk streamline yang terjadi di dalam pipa seperti ini. Kita coba lihat alirannya akan bagaimana. Nah, ini alirannya akan seperti ini. Kita lihat yang ada di tengah, dia berjalan lebih cepat dibandingkan yang ada pada yang mendekati yang sangat dekat dengan dinding. Hal ini sama seperti teori bahwa kecepatan aliran fluida yang dekat dengan dinding akan semakin lambat yang disebabkan oleh gesekan antara fluida dengan dinding itu.